Oke. Oke, yang baru gabung, sorry nggak bisa ngulang dari awal, tapi kalian mungkin bisa mantau lah ya, bisa lebih paham dikit. Ini masih baru, presentasinya baru sekitar 40%. Sebenarnya, oke ya 40%. Oke, di sini kripto itu nggak ada regulasi tadi. Nah, yang kedua, mata uang kripto yang murah-murah itu bisa digoreng. Jelas banget bisa digoreng karena orang, bayangin deh, orang nggak sadar. Kayak Doge ini contohnya digoreng banget. Elon Musk sudah pasti udah beli triliunan, nggak mungkin ratusan juta ya, dia aja udah punya bilionan, bisa dibilang bilion dolar. Mereka pasti beli Doge di harga dulu 50 perak. Kenapa yang bisa beli tinggi? Logikanya nggak mungkin tinggi ketika harga nggak mungkin tinggi ketika peminatnya dikit. Oke, ketika peminatnya banyak, tiba-tiba, bentar ada yang chat. Tuh, ada yang bilang 80% tuh punya Doge-nya punya Elon Musk. Enggak. Sebenarnya Elon Musk tuh baru-baru join ya kalau bisa dibilang ya. Dia baru-baru join, dia mau ikut-ikutan karena apa ya? Sebenarnya kan dia baru, kalau nggak salah BTC naik dulu, baru dia ikut-ikutan. Wah, dia lihat kesempatan nih. Dia lihat kesempatan, Doge masih murah. Udah bisa masukin Doge banyak. Nah, logiknya mungkin sekarang oke lah, 80% Elon Musk. Tapi sebenarnya Doge itu, apa sih sebenarnya Doge itu? Doge itu sebenarnya koin nggak ada limit. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin itu dia limitnya itu cuma 21 juta. Udah, kalau udah ke mining sampai 21 juta udah habis. Nggak akan ada yang bisa dapat lagi. Dan cuma yang beredar gitu-gitu aja. Doge itu dia diciptakan untuk koin meme, disebut meme ya. Emang karena koin lucu-lucuan, dulu emang nggak ada nilai itu bisa dibilang. Koin cuma di transaksi dalam game doang, bisa bilang banyak game-game pakai koin Doge. Bahkan judi. Yang kalian mau lihat ada judi pakai koin Doge. Dulu tuh bandar-bandarnya itu. Ya karena kenapa? Satu, biayanya murah, Doge. Bayangin lah, murah banget dulu dan cenderung stabil. Naiknya cuma berapa persen doang, kecil banget. Dan juga transaksinya lebih cepat. Satu untuk kirim sekarang ya, untuk untuk kirim satu Bitcoin, kalian tuh butuh sekitar 15 sampai setengah jam. Wah, lama dong. Untuk Doge itu cepet banget. Dalam hitungan detik, kalau kalian punya Doge Wallet, hitungan detik masuk. Tinggal nunggu 15 detik masuk. Nah, itu makanya kelebihan Doge. Nah, fee-nya juga murah, tentu ya. Pasti fee-nya. Gitu. Di sini, risiko rugi juga sangat besar. Logikanya dong, kayak kemarin. Dulu pernah. Sebenarnya booming gini, Bitcoin tuh booming pernah juga 2017. 2017 pernah menyentuh 200 juta. Kaget, karena dulu Bitcoin tuh masih sekitar 40-an jutaan. Sekitar 30-40 juta, 20 jutaan. Tiba-tiba nyentuh 200 juta. Wah, kaget dong. Orang pada tertarik beli lagi 2017. Dan ya, kalian tahu lah ya, ketika harga tinggi, pasti harga bakal dibikin turun lagi menurut pasar. Karena pasarnya dulu masih orang awam yang nggak paham dan masih cuma coba-coba. Nah, di situ harga tuh turun lagi, dibawa ke 80 juta lagi, 50 juta lagi harga Bitcoin. Ya, Kak, kalau orang yang beli 200 juta udah pasti menangis lah ya. Tapi kalau di hot lagi sampai sekarang, enggak, justru untung. Gitu. Kalau ini kan baru naik sekitar 2017 ke 2021, itu naik berapa tahun? Wah, lama lah ya. Sekitar 3 tahunan. Ya, 3 tahunan baru naik lagi. Oke, resiko juga sangat besar udah pasti. Jelas. Kita lanjut. Nah, sekarang kita forex. Nah, apa sih forex dulu ya? Mas, forex itu asiknya kenapa sih? Wah, asik banget untuk benar-benar yang real trading ya. Mungkin sebentar ada yang join. Oke. Kelebihan dan kekurangan forex di sini. Kelebihannya trading dua arah. Wih, mau turun naik kalian tetap bisa untung lah. Gimana sih konsep trading dua arah? Nah, trading dua arah misalnya kalian deposit 100.000 USD gitu. Misalnya 100 USD aja lah. Kalian bisa langsung pasang sell.
Kok bisa? Harusnya kan di mana-mana kayak saham, kita harus beli dulu dong sahamnya. Kita beli sahamnya dulu seharga sekian, baru kita bisa jual. Di forex kalian bisa jual dulu, nggak perlu beli, kalian bisa langsung jual. Wah, bingung ya? Oke, bingung. Tapi kita akan jelasin nanti. Ada sesinya kita jelasin. Sekalian teknik fundamental nanti kita jelasin ya. Kalian paham dulu aja di sini. Kalian pokoknya intinya mau naik kalian untung, turun untung. Modalnya rendah. Wah, sekarang udah murah banget ya. Sama kayak kripto. Kripto juga kalian bisa masuk ratusan ribu juga, 1.000 perak juga. 1.000 perak itu bisa. Kripto bisa. Tapi untuk kripto yang murah-murah ya, tinggi-tinggi juga sih bisa persenannya sih. Tapi di sini kita bahas forex, modal rendahnya. Beda kayak saham, kita harus ada minimal lot yang kita beli. Mungkin meskipun sekarang banyak saham yang murah-murah lah ya. Di forex ini, kita nggak ada minimal lot gitu, nggak ada. Yang kita ada adalah leverage, sorry. Leverage itu pinjaman gitu, kayak pinjaman dari pihak broker. Oke, itu kita bahas nanti. Pokoknya sekarang kalian $1 aja kalian bisa trading, bayangin $1. $1 aja bisa trading. Udah nggak masuk logika. Nah, gitulah makanya untuk menyesuaikan zaman ya. Karena dulu tuh forex itu untuk trading forex minimal deposit kalian perlu sekitar 10.000 USD sampai 100.000. Wow, bayangin 10.000 USD itu berapa? Ratusan juta. Jadi nggak murah. Nah, untuk menyesuaikan perkembangan zaman, jadi mereka memurahkan dari pihak broker-brokernya kasih banyak keuntungan-keuntungan supaya orang tertarik gitu. Lanjut, dapat menggunakan algoritma. Wah, ini yang makin asik. Kalian pernah dengar? Aduh, sorry, sinyal kurang stabil katanya. Bentar ya. Oke. Dapat menggunakan algoritma. Di sini. Kalian pernah dengar ada yang jual robot? Wih, jual robot. Apa sih itu robot? Robot. Nah, sebenarnya robot yang sini yang dibahas, algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma itu suatu, ya kalian tahu lah ya, robot itu menggunakan kayak kode-kode gitu yang kita tentuin sesuai kemauan kita gitu loh istilahnya. Algoritma itu misalnya kita maunya buka dipasang harga segini, udah biar dia yang nentuin sendiri lah gitu. Biar yang tutup sendiri posisinya. Nah, itu bisa kita perintahkan dengan algoritma ini yang kita tanamkan di algoritma tersebut. Itu kelebihan forex dibanding investasi lain. Yang belum ada sampai sekarang di investasi lain ya, menggunakan algoritma ini. Oke, kita lanjut lagi. Nggak cuma untungnya asiknya doang, di sini ruginya udah harus kita tekanin. Karena udah bilang ya, resiko rugi besar, untung besar pasti resikonya juga besar sebanding. Gitu. Nah, bisa hilang modal, nggak kayak saham. Kalian tuh modal masih ada, bisa ada nilainya mas. Sekalipun kalian rugi 90%, seenggaknya kalian ada nilainya modalnya gitu. Masih ada nilainya. Oke, di sini kalian bisa benar-benar habis. Ngeri banget dong, Fas. Kok bisa habis gitu kan? Gila. Gue naruh 1 juta bisa habis langsung ke 1 juta. Oh iya, tentu, sangat tentu. Karena di sini sangat liquid. Pasarnya sangat liquid. Sangat yang bergeraknya tuh begitu drastis, saya bilang. Nah, di sini pentingnya adalah money management. Biasanya manajemen itu yang sangat ketat, harus ketat banget. Orang cuma masuk-masuk doang, nggak ada bedanya dengan judi. Karena bisa hilang modalnya, banyak yang bilang, forex itu judi, nggak siap masuk forex, nggak siap ini. Aduh, iya benar, mesti dibilang karena kita nggak tahu dasarnya. Kita memulai dari yang kita nggak tahu. Ketika kita udah pelajarin dulu kayak gini, misalnya contoh edukasi, kalian pasti akan misalnya, oke, bentar ada yang join ya. Edukasi kayak gini, inilah pentingnya edukasi supaya kalian paham. Nggak cuma untung gede, ruginya juga bakal gede gitu. Nah, apa sih makanya asiknya tuh forex, kalian bisa belajar dulu. Kayak misalnya saya tentu belajar dulu di demo. Karena dulu pernah masuk duit asli juga hilang. Ya udah, langsung belajar demo lah. Dari demo dulu kalian bisa paham. Pasti gerakannya sama. Oh, banyak tipu-tipu lah, kan banyak tipu-tipu tuh. Demo nggak sesuai. Kayak main di ini. Ada yang apa sih, aduh lupa lagi, yang binomo ya atau apa gitu. Demo nggak sesuai, demo untung terus, giliran masuk duit asli rugi terus gitu ya. Nah, itu kan patut dipertanyakan kan kalau yang kayak gitu. Nah, bedanya forex ini,
Forex itu satu sumber. Satu sumber. Datanya satu sumber. Cuman dari pihak brokernya aja, dia nentuin berapa, mau spreadnya berapa, misalnya ininya berapa. Nah, itu dari pihak brokernya. Tapi datanya nggak mungkin beda jauh dengan satu broker dengan broker yang lain. Gitu. Nah, di sini legalitas. Wah, broker ini, kalau kalian mau tahu, forex ini sangat dilarang di Indonesia. Sangat dilarang. Kenapa? Ya karena kalian deposit langsung dan resiko ruginya sangat besar. Gitu. Kalian membeli sesuatu yang kalian istilahnya kalian beli mata uang, tapi sesuatu yang bisa hilang gitu. Sedangkan kalau di saham, kalian kan bisa kripto, kalian beli mata uang yang masih ada nilainya, sang rugi-ruginya ada nilainya gitu, nggak langsung habis, kecuali habis itu ketika dibawa lari sama orang, habis tuh. Nah, di sini broker forex itu jarang yang legal. Nah, di situ pentingnya kita pilih broker yang legalitasnya bagus. Kenapa sih banyak sih yang cuman, kalau nggak salah di Indonesia ini cuma beberapa broker yang legal? Iya, karena pasti namanya legalitas itu nggak murah ya. Harus kena pajak rutin. Wah, siapa sih yang mau kena pajak sih? Orang investasi kena pajak lagi, pajaknya gede lagi kan, lumayan gitu. Nggak mau pasti orang. Oke, di sini tidak cocok untuk holder. Yang selanjutnya nggak cocok banget. Jelas lah. Gimana kalau kalian, gue berharap naik USD, tapi nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba kayak kemarin rugi tiba-tiba semua kan, nggak cuma saham, forex juga di bawah banting gitu kan, mata uang semuanya juga pada nggak karuan karena COVID. Terlebih ini di sini nggak cocok, sangat-sangat nggak cocok untuk tarah lihat lagi 1 tahun lagi bisa jadi berapa gitu, nggak mungkin, nggak mungkin. Kayak gitu terlalu riskan, bisa-bisa kalian misalnya floatingnya bisa rugi, makin rugi makin untung. Emang diperuntukkan namanya mata uang tukar saat itu. Nah, itu logikanya kan. Sekalipun nahannya juga nggak mungkin lama-lama lah ya. Kita lanjut. Bentar. Sorry like. Oke. Sip, kita udah masuk sesi tanya jawab. Ini MetaTrader untuk semakin inilah ya, untuk trading out platform. Mau broker apapun, enaknya juga forex ini kelebihannya. Mau broker apapun, kalian mau broker yang di Rusia, mau broker yang di Arab, mau broker yang di Indonesia, broker satu platform, MetaTrader. Nggak ada yang pakai yang lain. Jadi nggak pindah-pindah. Gitu. Misalnya siap saham kan ada beda-beda. Oh, kalau beli saham kan macam-macam. Kayak ada di BRI, BRI ada di misalnya via apa? Via ini, misalnya via hot gitu kan. Ada lagi yang via apa tuh? Ajaib apa gitu kan. Banyak platform macam-macam. Nah, bedanya di forex ini cuma satu platform doang, MetaTrader, yang digunakan dari tahun 1990-an. Luar biasa kan ya, ini aplikasi. Jadi laptop gembel pun masih Windows XP tetap bisa running di MetaTrader ini. Ini kelebihannya. Oke, kita lanjut. Sesi tanya jawab. Ini udah sangat-sangat ringkas ya. Kita bahas 3 investasi secara langsung, udah sangat-sangat ringkas, bisa dibilang sangat-sangat udah padat, udah nggak bisa di iniin lagi. Nah, mungkin kalian ada yang bingung, ada yang mau bertanya, boleh kalian bertanya, on mic aja. Oke, ditunggu. Kita tunggu paling 15 menit ya. Habis ini kita langsung adain sesi trading langsung. Langsung praktek ya. Nggak cuman edukasi doang. Edukasi langsung praktek gitu. Oke, ditunggu. Bagi yang baru juga, misalnya kalian nggak ikut dari awal, kalian boleh tanya-tanya juga. Kalian boleh. Misalnya, ditunggu sampai 10 menit lah ya.
On mic aja kalau ada yang mau tanya. Halo, malam Kevas. Kevas mau nanya dong. Coba. Ngomong aja. Kevas, dengar nggak? Halo. Belum ada suara kali ya, Cil. Tapi si Jenny dengar gua, Kevas. Halo? Ada suara kan? Dengar nggak? Halo, Kevas. Halo? Nggak kedengeran ya? Bentar. Udah dimatiin. Halo. Nih, baru matiin. Coba. Halo. Halo? Ada Halo? suara? Halo? Ntar. Saya setting window-nya. Halo. Halo, passwordnya. Halo. Iya, sorry. Halo. Mute. Oke. Oke. Udah kedengeran? Kedengeran. Kevas mau tanya dong. Oke, tanyalah. Biasanya kalau kan lu udah lumayan lama ya kayaknya trading di forex ya. Iya dong. Biasanya kalau mau trading itu lu lihat dari sisi teknikal atau dari berita gitu? Dua-duanya. Nih, ntar kita bakal lanjut di sini nih. Oke. Kelihatan materi lanjutannya? Nah, Iya. ntar kita bakal bahas di sini. Seberapa pentingnya analisa fundamental dan teknikal dalam forex. Sebenarnya siapapun sih, dalam apapun masih penting. Nah, ntar kita bahas. Oke? Jadi tunggu aja. Oke. Oke, ada yang tanya lagi misalnya tentang nih. Saham tuh, apa sih sebenarnya kripto? Masih bingung kripto, gimana jadi konsepnya fast kripto? Gitu. Kevas lu tahu gak sih kalau di Binance itu kan ada Future. Ya itu, apa itu Nah, sistemnya sama kayak forex? Serupa Konsep. tapi tak sama. Apa bedanya? Bedanya kemarin baru juga trading kan misalnya. Kalau di situ namanya averaging down ya. Averaging, namanya sistem averaging. Kalau rugi kalian pasang lagi gitu. Supaya berharap target yang sesuai kita targetin. Kalian bisa pasang buy. Gitu. Tapi kalian nggak bisa pasang cuma satu doang dong. Kalau kalian buy doang. Kalian bisanya buy lagi. Nggak bisa pasang sell-nya. Benar kan? Iya. Nah, di forex bisa buy dan sell. Mau 100 buy, 100 sell bisa gitu. Berbarengan tentu bisa. Gitu. Itu kelebihannya. Mirip, tapi nggak sama, mirip. Nah, Tapi itu juga dari segi apa maksudnya dari segi apanya ya? Sistemnya tuh sama nggak sih? sistemnya konsepnya sama Iya, konsepnya maksudnya. Konsepnya sama konsepnya. Tapi bedanya dia nggak bisa langsung kayak itu, yang kayak tadi bedanya. Mereka juga pakai ada kan 12 kali, ada 15 kali. Itu kan leverage juga, hitungannya leverage di forex dalam hitungnya itu sebutannya leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Daya ungkit itu apa sih? Pinjaman dari broker. Nah, supaya modal kita dianggap semakin besar gitu. Oh, oke, ngerti. Oke, thank you Kevas.
Oke. Ada lagi yang mau misalnya bingung nih? Ada yang baru masuk atau udah pernah masuk? Rugi atau apa? Curhat aja boleh, curcol boleh, boleh. Ditunggu ya. Masih ada 5 sampai 10 lah. Yang masih ragu-ragu, udah tanya daripada ntar ditawarin investasi bodong. Kevas. Oh iya iya, siapa nih? Nggak ada namanya. Ricky. Oh, Ricky. Iya, iya. Mau nanya dong, Apa tuh? kan kalau namanya trading sama investasi kan itu kan pasti ada psikologi warnya tuh dijelasin dong coba secara singkat. Gimana Psikologi, cara kita mengatasi psikologi warnya itu? oh, psikologi war. Oke. Pertama, kenapa sih bisa namanya kan psikologi? Jelasnya gini tentunya lah ya. Kita main 100.000 sama main 10 juta. Psikologinya udah tentu beda dong. Jelas beda lah ya. 100.000 hilang ya udahlah, duit makan gua 3 hari, istilah gitu, 2 hari hilang udah. Tapi kalau main 10 juta, wah gila, 10 juta udah bunuh diri kali. Nah itu banyak yang salah di situ. Mereka mengharapkan banyak keuntungan dengan duit panas, bukan duit dingin. Itu yang paling harus dihindari, makanya nggak boleh banget pakai duit panas. Duit panas itu duit apa sih? Duit yang benar-benar duit kehidupan sehari-hari, kebutuhan, bahkan sampai ngutang. Itu kan kacau banget, sampai ngutang. Sampai kemarin kan tuh saham, beli saham sampai ngutang, tahu-taunya boncos. Nah itu bahaya. Pertama pasti dari sisi money. Nah gunanya apa sih sebenarnya kita perlu belajar psikologi untuk dalam trading ini? Yang paling penting itu ya kita harus bisa ngontrol. Pertama ngontrol, kita harus paham dulu alurnya. Gimana cara kerjanya nih sebelum masuk investasi itu, gimana kita cara kerja nih, paham investasinya secara jelas. Jangan tergiur dengan keuntungan doang, tapi kalian harus namanya kritis. Ada keuntungan, ada kerugian, udah pasti tentu. Nah, gimana sih caranya supaya tahu? Pertama analisa dulu dong, analisa ini perusahaannya gimana. Udah pasti, misalnya investasi apapun ya ini ya, kita bahas secara global, secara luas. Kedua, kerjanya gimana sih nih perusahaan? Ada track record-nya nggak? Kita lihat yang lalu-lalunya. Oke. Ketiga, misalnya kalau di dalam forex trading ini, udah pasti tentunya namanya money management. Itu penting. Money management, kalian naruh misalnya berapa? Kalian misalnya, kita taruh, pasang kita berharap keuntungan 1%. Kayak misalnya, ya kayak saya sendiri lah ya. Kita pasang, misalnya kayak gue sendiri lah ya. Masang, biasa ya buka posisi itu, 1/10. Untuk mendapatkan 1, kita harus taruh risk-nya 10. Yeah. Seenggak-enggaknya ya, sejelek-jeleknya. Gitu. Jadi kayak misalnya, udah 10 gini, udah saatnya cut loss. Berarti nggak untung dong, Fas. Gitu. Nah, mungkin kita harus yakin percaya diri dulu kalau di dalam trading. Itu tingkat kepercayaan diri lagi. Seberapa sering sih kalian rugi? Persentase kemenangan kalian? Gitu. Balik lagi. Biasanya sih kalau dalam trading udah jalan ya, ini udah jalan sekitar mau 2 bulan, pakai duit asli yang tentu gede. Nominalnya kalau mau kalian tahu, ntar kalian lihat aja sendiri, kayak gede lah nominalnya. Nggak berani juga ngadain sesi kayak gini kalau nominalnya kecil lah ya, nggak pede. Gimana ya kalau kita nggak megang duit gede, tiba-tiba ngadain seminar kayak begini. Ini kan seminar ala kadarnya doang, dia bilang. Jadinya money management itu sangat penting banget, sangat-sangat penting. Karena kita nggak bisa berharap sesuatu yang kita harapkan itu sesuai target kita. Nah itu gunanya fungsinya cut loss. Gitu. Udah pas ini hasil recordnya, ya. Oh, candlestick-nya nanti. Sabar. Candlestick ini nanti. Untuk materi candlestick ya. Candlestick ini nanti. Kita sekalian bahas fundamental. Hasil recordnya bisa dilihat, soalnya lagi nyetir nih. Oh, waduh, lagi nyetir ya. Ntar ya recordnya mungkin kita share YouTube aja lah ya nanti lah ya. Kalau ini, tapi ini juga kan udah setengah jalan baru lupa ke record dari awal. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Jadi, sorry, tadi kesimpulannya, untuk mengatasi rasa gimana psikologi kita itu,
money management, udah pasti. Ngerti dulu cara kerjanya sistemnya sebelum kita masuk investasi. Yang ketiga, itulah maksudnya namanya jangan pakai uang panas. Gitu. Oke, makasih Kepas. Yo. Ada lagi nggak? Atau udah nggak sabar nih, udah mau trading beneran nih? Kita langsung trading, nggak usah banyak basa-basi. Nggak cuman teori, langsung trading kita. Udah cukup? Ada yang mau ditanya? Kita tunggu 2 menitan lagi lah ya. Kalau nggak ada yang nanya, kita langsung biar pas 2:20 deh. Kita langsung ntar mulai belajar namanya fundamental dan teknikal. Bagian cuan-cuan di sini, bagian cuan-cuannya. Setiap orang demen cuan kan? Kita tunggu ya 2 menit lagi. Ya 2 menit, 4 menit, sorry. Mau minum dulu. Ngomong aja kalau ada yang mau nanya. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Ini baru masuk join nih, si Girvan. Halo Girvan. Udah ketinggalan lumayan nih. Ada yang mau ditanya nggak? Pas, gue nanya nih. Apa tuh? Iya. Ivan ya ini? Ya, Ini Ivan. Kelvin. Oh, Kelvin, sorry, nggak tahu ya cara lihat namanya gimana ya yang oke. Kelvin. Gue mau belajar dasarnya kan karena gue kan sebelumnya basic pernah main di All Inter sama Binomo nih. Oh, iya. Jadi gue ngikut Alan Suryajana lah istilahnya kan. Nah, yang gue pengen tahu kalau di Forex sebenarnya kan kalau di OT itu biasanya ada time frame-nya tuh, kayak kita bisa milih 1 menit, 5 menit. Oh, ada. Kalau di Forex kan ini dari tadi gue lihat aplikasinya ada M1, M5, M15 itu sama persis time frame-nya, maksudnya kayak 1 menit gitu, atau ada time frame-nya nggak sih kalau di... Ada time frame-nya. Nanti kita akan bahas kulik apa itu isi-isi forex-nya bisa dibilang gitu. Oh, oke, siap. Oke. Tentu. Itu dulu aja. Ini ya, kalau kalian mau lihat profit yang kalian lihat itu nggak bohong-bohong. Bentar ya. Kita buktiin dulu lah ya. Yang kalian selama ini kalian lihat di IG, siapa sih? Yang nggak bohong-bohong. Mana sih tunjukin semua all profitnya nih, Fas? Cuman ngomong doang, mah yang bagusnya di-share bagusnya doang. Jeleknya nggak di-share. Banyak yang bilang gitu kan. Kalau nggak percaya, kita lihat dulu nih ya. Taruh. Ini share screen-nya. Pause. Bentar ya. Kita new screen share-nya. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Hari ini nggak ada trading ya. Mau lihat dari bulan berapa nih? Baru masuk. Kita baru masuk ini duit asli.
Nah, ntar mungkin kita akan sekalian pelajaran nanya ini buat kenalan juga. Duh, ngelag banget. Ntar ya, sabar. Nah, kalian lihat di sini nih. Bedanya USD sama USD apa sih? USD itu sen. Oke, sen ya. Sen dengan USD itu bedanya berapa? Perbandingannya gini, 1 USD itu sama dengan 100 sen. Nah, berarti di sini 347832 USD berarti merupakan 3478 USD. Nah, berarti kalian bisa hitung berapa tuh kira-kira totalnya? Kali aja 14.500. Itu mana sih? Bentar ya. Nggak muncul-muncul, ntar ya. Error nih biasa nih. Duh. Tiga ratus 3478 dikali 14.500. Jadi sekarang total di saldo ini merupakan ada 50 juta dalam rupiah. Oke. Wah, lihat grafiknya asik ya. Naik turun. Ntar dulu nih, ini aduh, historinya biar kalian percaya lah ya seenggaknya. Aduh. Apa? Nah, di sini kita baru deposit total lah, custom period, teriman. Totalnya paling bawah. Profitnya segini, 733. 733. Dari total depositnya, wah ini bisa lihat dari HP ya. Nah, totalnya segini nih, sekitar 200. Pokoknya kurangin aja. Ini nih depositnya 274 ya. Berarti berapa persen tuh kira-kira? 733 dibagi profitnya 733 dibagi 2744. 26%. Dan ini kita bertambah terus ya, nambahnya nggak nentu, sesuka hati. Soalnya kan nih dari bulan 5, bulan 5 tambah 2, tanggal 4 tambah lagi, tanggal 4-nya 25 nambah lagi, 4-nya nambah lagi, tanggal 13-nya nambah lagi, tanggal 5 nambah, setiap 2 minggu sekali, 2 minggu sekali nambah terus ini. Jadi kayak nggak bisa akurat gitu untuk persentasenya. Gitu. Ini udah share screen nggak? Kelihatan nggak? Belum. Oh, Belum kok. nah, sorry. Keren dari tadi udah share screen. Aduh, kalian lihat ya. Share screen all aja deh. Nah, udah lihat nggak? Udah lihat? Udah terlihat, Pak. Nah, iya nih. Yang tadi nih keuntungannya nih. Kita nggak pakai bohong-bohong ya. Tuh. 733, depositnya 274. Depositnya sekitar 39 jutaan, profitnya sekitar 10 juta. Oke. Ini dalam USG ya, USC. 733 USD-nya gitu. Ini grafik-grafik ini yang kita akan pelajari nanti. Asik kan? Oke. Biar kalian percaya aja ya. Ini hasil dari selama baru kapan nih kita baru deposit ya. Tanggal 29. Itu masih kecil. 29 bulan Maret.
Maret 29. Itu akhir. Berarti awal April ya mulai trading. Awal April sampai sekarang. Mantap. Terakhir ya, 10 juta profit. Nah, jangan ngiler dulu. Di balik ini banyak keresahan. Belajar sendiri, semua sendiri. Ini edukasi dipikir murah ini. Om aja sampai dipikir bikin edukasi, belajar edukasi. Belajar yang 15 jutaan. Tahu apa yang didapat? Kerugian. Itulah makanya. Nggak bisa langsung belajar, langsung bisa. Yang harus ditekenin. Yang penting kalian harus berusaha. Yang penting niat sih. Main aman aja. Ini kan mainnya terlalu... Oke, kita langsung belajar. Nggak usah banyak basa-basi. Materi fundamental dan teknikal. Materi lanjutan. Oke, nah. Kita belajar fundamental dan teknikal. Nanti deh, kita belajar dulu ini dulu. Ada 2 mata uang, Euro USD dengan ada 2 pasang. Di forex itu ada 2 pasang, Euro USD. Gitu. Nah, kita belajar lagi konsep yang ini tadi. Kenapa sih trading bisa 2 arah? Mau turun naik kalian tetap bisa untung. Nggak logis dong. Kok kalian belum ada barangnya, kalian bisa beli dulu gitu. Kalian bisa jual dulu gitu kan di forex. Oke, gini konsepnya. Kita belajar di sini. Fundamentalnya nih. Ini Euro USD, Euro atau uang Euro dong. USD itu dolar. Berarti kita bermain antara di USD, di Euro dengan dolar. Ketika kita pasang buy, ingat, ketika kita pasang buy, berarti kita sedang membeli Euro tersebut. Gitu. Sedang beli Euro tersebut. Gimana tuh fast kita pasang sell? Kok awal-awal bisa langsung pasang sell sih? Deposit tiba-tiba pasang sell. Belum beli, tiba-tiba pasang sell. Nah, konsepnya adalah, nah ini kalian nggak akan bisa dapat di internet pun, nggak ada yang jelasin ini. Mereka udah cari, udah riset, nggak ada. Bingung, makanya perhatiin ya. USD, ketika kita sell, sebenarnya kita sedang beli USD-nya. Gitu. Makanya, logis, ketika kita harga, kenapa? Buy itu kita berharap harga tinggi. Misalnya kita beli di harga 1000. Ketika kita pasang buy, otomatis kita berharap untung dong, benar dong? Harganya tinggi, harganya jadi tinggi. Jadi 1.500 contohnya. Otomatis kita untung, benar kan? Oke, masuk logika dong, masuk dong. Kayak biasa, konsep biasa itu di saham pun gitu. Buy, kemudian kita close, jadi untung gitu di harga 1.500. Oke. Nah, gimana ceritanya kita pasang sell? Kita pasang sell, kita berharap harganya kok turun, kita malah berharap harganya turun, tapi kok kita untung gitu. Nah itu jadi banyak pertanyaan orang dong, bisa begitu sih, tipu-tipu kali ini mah, cuman sistem apa gitu nggak jelas gitu kan forex. Sebenarnya enggak, konsepnya kita sedang membeli USD-nya. Nah di sini konsepnya sedang beli USD-nya. Ketika kita pasang sell, sebenarnya kita sedang pasang beli USD-nya. Kalau tadi kan buy kita pasang beli di euronya kan, makanya ketika harga euro tinggi otomatis untung. Nah, ketika harga euro turun, logikanya kita pasang sell. Kita berharap misalnya dari 1.500, kita pasang sell, turun ke 1.000. Malah kita untung. Kok bisa jadi untung? Kenapa tuh? Nah, untungnya dari ketika gini logikanya. Euro turun, berarti USD-nya menguat nggak? Menguat dong, benar kan? Ketika euro turun berarti USD menguat. Kebalikannya juga, ketika euro naik berarti USD melemah. Paham? Ada yang bingung nggak? Coba sampai sini dulu. Ini banyak yang orang bingung. Atau kita mau langsung praktek aja nanti. Ntar kalau nggak praktek, bingung fast gitu ya gitu. Boleh di chat, boleh di ini. Coba. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi nih. Kalau kalian nggak paham ini, kita kan nggak bisa paham fundamentalnya nih. Untuk analisis fundamentalnya nggak bisa nih. Coba bilang aja kalau udah paham di chat. Kalau bilang bingung langsung aja tanya pas ini gimana maksudnya, coba ulang lagi boleh. Gitu.
Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Ketika kita buy, karena kan ini dua arah ya. Dua arah, ingat. Kita taruh deposit, kita bisa langsung sell. Gitu. Mungkin yang kalian paham, udah paham euronya. Kalian udah paham dong. Ketika euro naik, otomatis, nah gini deh logikannya. Kita gambar aja. Ketika euro naik, selalu namanya berbanding terbalik kan ini. Berbanding terbalik kan. Euro naik otomatis euro USD-nya turun. Ketika euro USD-nya turun, iya dong, paham? Bener kan logikanya? Oke ya, paham ya? Ketika euro USD naik, berarti USD-nya sedang turun. Gitu ya logikanya dong. Nah iya, benar. Konsep terbalik. Benar, konsep terbalik. Ingat, konsep terbalik. Kayak ada yang bilang kan, euro vs USD, kayak antar negara pemegang uang. Iya benar. Berarti ketika misalnya euro menguat, berarti otomatis USD-nya sedang melemah dong, gitu logikanya. Iya kan? Ketika USD-nya sedang menguat, berarti euro-nya sedang melemah. Benar kan? Nah, selalu akan ada sisi terbalik, dua terbalik gitu. Di sini yang bahkan jadi pertanyaan kan kita bingung dong, kenapa bisa sell dulu? Nah, yang sell itu sebenarnya kita sedang beli USD-nya. Berarti kalau misalnya kita pasang sell di euro USD. Nggak bisa, sell USD doang nggak bisa. Sell di euro USD. Selalu dua berpasangan ini. Selalu. Nggak bisa dipisahkan ya. Sell di euro USD. Berarti kita sedang membeli USD-nya aja. Beli USD-nya aja. Nah, konsepnya, kenapa ketika turun, harga malah untung? Nah, berarti logikanya euro USD. Ketika euro USD-nya naik, berarti otomatis dia rugi nih. Kita pasang sell itu lagi rugi. Kalau ketika turun, berarti kan otomatis itu euronya melemah, USD-nya naik. Iya dong logikanya. Kalau euro USD-nya turun, otomatis euronya melemah, USD-nya naik. Nah, makanya ketika kita pasang sell, kita jadi untung. Gitu. Jadi pokoknya konsep terbalik lah. Oke, mungkin kalian agak kurang paham di sini. Kita mungkin bahas lagi nanti di langsung real life-nya aja. Prakteknya. Oke, ask price di sini. Bentar ya, ini tutupnya gimana ya? Oke, di ask price ini kita bisa buy dan sell lah. Nah, gimana sih untungnya broker sekarang? Broker tuh untungnya dari selisih spread. Nah, ntar lah kita buktiin lagi nanti selisih spread itu apa. Ketika misalnya kita mau beli di harga 146. Kita mau beli di harga 145. Contoh, kita mau beli di harga 145. Sorry, beli di harga 146. Sorry kebalik. Beli di harga 145. Yang kita kebelinya di 146. Nah, otomatis karena itu ada selisih spread. Nah, spread itu yang mana sih? Spreadnya adalah yang 4 angka belakang. 1, 2, 3, 4. Itu. Ini spread. Disebutnya satu spread. Nah, spreadnya. Oke, nantilah ini kita lanjut lagi. Nah, fundamental, teknikal. Penting analisa fundamental dan teknikal yang forex. Nah, di sini banyak orang yang salah nih. Mereka nggak paham fundamental, tapi mereka ngerti teknikal doang. Nah, ini yang repotnya ini. Kenapa repotnya? Mereka cuma mau ngandalin indikator supaya profit. Padahal nggak selamanya indikator itu profit sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal fundamental itu yang harus pertama kita pelajarin, baru teknikal. Apa sih fundamental? Fundamental itu kayak tergantung berita negara. Ini kan forex ya, kita bahas forex. Berita negara, berita bursa saham, itu bisa ngefek juga loh. Bursa saham, berita apapun berita yang mengarahkan ke ekonomi, suatu ekonomi negara, itu namanya fundamental. Oke? Misalnya Biden ada bicara, wah otomatis itu USD itu menguat tuh. Biden ada bicara di muka umum, wah itu pasti menguat tuh. Karena logiknya itu berita baik, gak mungkin dong Biden bagiin berita buruk, gitu kan?
Contoh lagi, kayak kemarin yang tadi juga, bursa saham bursa efek ini meningkat 0,4%. Wah, itu juga berita baik bagi euro. Bagi euro berita baik, otomatis berita euro naik. Nah, itu fundamental. Contohnya kita langsung lah. Ini the real cash. Barusan terjadi 2 hari lalu. Nah, ini Forex Factory. Apa tuh Forex Factory? Forex Factory adalah suatu kumpulan news, agenda-agenda penting di dalam negara, agenda penting. Kita lihat lagi fokus yang di sini. USD. Oke, kita kan mainnya Euro USD ya. Berarti ada 2, Euro dan USD. Lihat jamnya. Ini jam WIB. Beda dengan jam Forex ya. Forex itu tergantung broker. Brokernya tergantung dia pakai GMT berapa. Kalau Jakarta kan GMT plus 7 ya. Sama kayak Bangkok. Nah, kalau di broker, kalau di Forex Factory ini menyesuaikan jam Indonesia. Nah, kita fokus di sini aja. Kita cari lagi ada yang euro lagi atau euro nih. Nah, bedanya ini apa nih? Kita langsung belajar nih. Ini fundamental, langsung belajar. Kalian dari sini aja langsung bisa cuan. Percaya nggak? Langsung cuan. Asal bisa lihat berita. Yang paling kita perlu perhatiin adalah yang warna merah. Merah. Yang ini biasanya kurang berdampak nih. Gini-gini kurang berdampak. Kurang berdampak. Yang kita lihat adalah merah. Oke? Berarti kita hapus aja nih. Biasanya yang paling berdampak nih merah. Wah, apalagi ada 2 lagi. Jam 7.30. Kita lihat gimana sih di chartnya. Chartnya itu gimana? Lanjut. Wow, chartnya. Karena itu perbedaan waktu kita dengan waktu broker, kita menyesuaikan. Aduh, ini. Aduh. Berarti logikanya gini ya, kita balik lagi ke logikanya yang tadi. Tadi USD-nya merah kan? Berarti itu berita penting. Merah itu semakin penting. Sangat penting, bisa dibilang. Ketika terjadi, otomatis berita yang dibagikan mungkin berita buruk dong. Berita baik. Berita baik itu berarti berdampak baik bagi USD atau euronya? USD atau euronya? USD. Tuh, USD-nya. Benar dong. Nah, di sini yang kita mau bahas. Ntar dulu, ini nyari ininya bingung ya. Ntar ya. Berarti istilahnya USD-nya menguat dong. Berarti secara logika euronya lemah. Iya. Oke. Kita langsung draw. Aduh. Gimana ya? Ntar ini. Oh. Ntar. Kita lihat. Kita kurangin karena kita GMT plus 7 ya. Tadi kan beritanya kita lihat. Kita lihat beritanya jam 7.30. 7.30. Oke, benar ya? 7.30. Karena broker ini pakai GMT 00, berarti kita harus menyesuaikan di sini. Kita hapus dulu. Bentar. Kita lanjut dulu deh. Lanjut. Di sininya. Nah, 7.12. Nah, 12.30 sekitar sini yang berarti benar. Nah. Kita logiknya gini ya. 18 itu jam berapa? 17 kan? 17 dikurang 7 PM. 19. Iya, 19 kan? 19 malam kan? 19.30 dikurang 7, berarti jam 12. Berarti di broker yang merupakan jam 12. Tuh, lihat 12. Nah, tapi kita fokusin di 12.30-nya. Nah, sebenarnya ini kurang gede ya. Kurang gede bisa dibilang. Time frame-nya kita harus kecilin ini. Tuh, ini masih ada harusnya tengah-tengah ya. Nah,
Pokoknya intinya di sini nih. Ini yang terjadi ketika ada news. Wow, langsung dibawa ambruk dari segini. Di depan mata sendiri kemarin ngelihat. Dalam waktu 2 menit, jadi jam 7.30 newsnya. Jam 7.32-nya langsung dibawa turun. Langsung turun. Jauh banget. Karena normalnya nih, ini pipnya nih ya. Pip di sini 112-an. Dia turun ke 174. Wow, ke 174 sekitar 50 pip. 50 pip, padahal sehari pergerakannya adalah sekitar 90-an. Berarti sangat-sangat parah banget. News itu sangat-sangat berefek. Nah, di sini kalian bisa lihat kenapa turun logikanya. Ya karena USD-nya menguat, otomatis euro-nya turun. Nah, makanya ini menyebabkan turunnya. Ini menyebabkan turunnya. Gitu. Ini nyebabin turun. Nah, berarti kalau ketika ada news gitu, kalian harusnya pasang sell atau pasang buy? Sell. Ada yang paham? Coba. Ada yang bertentangan nggak? Ada yang harus pasang buy nggak? Ada yang bilang harus pasang buy nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Kalau ada bilang aja nggak apa-apa. Biar berarti tandanya itu kurang jelas kalau pasang buy. Berarti ini harusnya pasang sell ya, benar ya? Oke. Kita harusnya pasang sell di sini nih, pasang sell di sini. Wah, profitnya bakal gede. Harusnya bakal gede nih. Pas turun ke sini, kalian take profitnya di sini. Udah untung. Nggak cuma itu doang. Ntar kita akan bahas indikator. Nggak cuma itu doang. Kita langsung aja ya. Kita langsung di indikatornya. Kita langsung ini nih. Indikator. Nah, kita lihat yang M5. Tanggal 12. Kita lihat tanggal 12-nya. Tanggal 12 jam 12. 12.30 tuh. Waduh, sorry. Ini ganggu. Jam 12.30. Nah, wow. Dengan indikator kalian semakin jelas. Nah, logikanya sini. Ini sebelum terjadi news. Jam 17 nih kita lihat ya. Tuh, yang warna putih-putihnya ya. Yang di bawah sini nih, di bawah sini. Ini sebelum terjadi news. 12.30 masih anteng, benar kan? Ketika 12.32-nya, lihat harga seberapa? Ini 12.30 ya 32, sekitar 3 menitan ya 5 menitan. Sekitar 5 menitan. Ini terjadi dalam waktu 5 menit. Dari harga sideways tiba-tiba langsung turun. Ini namanya the power of news. Nah, guna indikator apa? Guna indikator adalah mengukur seberapa normal harga tersebut. Ya dong. Udah lewat sini, tandanya nggak normal. Nah, berarti saatnya kita udah pasang sell, udah cuan. Kita pasang buy lagi di sini. Bakal cuan nggak ke sini? Cuan lagi, cuan plus nggak? Cuan. Asik. Ini yang terjadi ketika 2 hari lalu kita lihat. Kita lihat ya custom periodnya. Tanggal 12. Sempat ketinggalan news, sempat rugi di sini karena pasangnya buy, karena logikanya ini bakal naik nih. Ternyata bawa turun. Wah, itu rugi. Tapi jangan berpatah hati. Dan ketika rugi kita harus bisa mengukur lagi. Ini nggak normal, berarti pasang lagi buy. Pasang buy sini, untung lagi, nutupin kerugian yang sebelah sini. Ketika kita pasang sell di sini, otomatis itu nutup dengan kerugiannya. Nah, udahlah nantilah ini makin lama. Oke, itu fundamental. Seberapa penting fundamental? Lihat kan, normalnya harusnya adalah normalnya kecil-kecil gerakannya, tiba-tiba langsung jadi besar. Nah, inilah keuntungan yang kita ambil dari news. Nah, ketika gitu ya, ada yang nanya nih,
Kalau gitu pasang bayar ketika beritanya gimana, Fas? Ketika beritanya adalah Euro USD-nya. Nih, ada, aduh, lupa tanggal berapa. Sekitar 2 minggu lalu, tapi lupa tanggal harinya pastinya berapa. Berarti itu kan tadi USD ya yang menguat kan. Berarti kita tinggal harus kebalikannya aja. Euronya yang menguat, berarti kita tinggal cari euronya yang merah. Saya di sini. Contoh. Nah, Forex Factory ini. Forex Factory ini merupakan website yang harus kita pantau untuk ada news atau enggak. Bentar ya, ini ganggu sekali ininya. Nah, ini USD menguat. Pasti nih harga hari ini bakal dibawa turun. Karena ada 2 berita ya, logikanya. Nah, ketika euro itu menguat kapan sih? Ketika kejadian news kayak gini nih. Itu USD. Ketika euronya merah intinya. Ini GBP kan, GBP. USD. Oh, banyak USD ya. Wah, jarang euro merah. Nah, kayak gini. Jam 2.30. April 23, jam 3 PM kita kurangin. Jam 3 kan jam 15 ya, 15 kurang 7. Kita lihat di grafiknya ya, jam 8. Menguat nih harusnya euro nih. Kita lihat lagi. Real life chartnya. Nanti kalian boleh pakai HP kalian. Ini kita contoh dulu aja. Ini kan fundamental ya. Ntar yang analisis kita pakai HP itu. Kita lihat. 23 April. Nah, 23 April jam 8 pagi. Tiga 15. Oh, 22. Bentar ya, jam 15.08. Ini harusnya bukan nih. Nah, ini harusnya sekitar seginian nih. Nah, udah mulai berita kan nih, udah mulai ini. Nah, di sini nih. Dia nggak terlalu ekstrim ya. Kemarin tuh ekstrim banget di sini jam 2.30-an. Oh, 2.30-an. Benar. Berarti sekitar jam seginian nih. Jam 7.30-an. Ternyata tidak ada pergerakan ya. Berarti ini salah tanggal ya. €2.30. Oke. Di sini dia nggak langsung gebrak kayak kemarin lah ya. Di sini nggak langsung gebrak kayak kemarin. Kita lihat di sini 7.30. Seenggaknya kalau kalian beli di sini, nah harga akan naik terus. Nah, karena kenapa? Hari ini penuh harinya tanggal 23 itu penuh dengan euro. Kita lihat ya, euro semua. Otomatis semua pergerakan harga akan naik, cenderung naik. Meskipun bertahap ya, nggak langsung ekstrim kayak tadi. Nah, di sini kita lihat. Aduh, nggak bisa digeser. Isi manual. Tuh, cenderung naik ya, sampai ke titik tertentu, lihatnya sampai sini. Ini berlangsung selama dari pagi sampai
jam 2-an. Selama rapat tersebut terjadi, rapat. Ini kan rapat. Nah, gitulah fungsinya news. Kita bisa memprediksi kemungkinan harga akan naik kemana gitu. Semakin sejauh mana gitu. Gitu. Di sini dia berhenti. Udah mulai naik lagi kan. Sekitar 2 jaman. Bener, rapatnya kan sekitar 2 jam. Sampai 4, ya 3 jaman. 5 ya, 5 makan. Naik terus sampai 5 jam. Jam 7.30 sampai jam 1-an. Kalian udah situ, misalnya kita taruh ya. Pasang buy di harga 7.30 tadi. Harga sini. 7.30. 120482. Kita taruh di sini misalnya contohnya yang jelek-jeleknya. 76 ke 50. Wah, udah 20 pip cuannya. Mantep dong. Nih, strateginya sini aja. Kalau kalian nggak mau jauh-jauh juga bisa di sini. Udah otomatis untung. Itulah namanya the power of news. Padahal pasar lagi sideways-nya. Ketika ada news, itu gunanya news. Nah, oke lah. Mungkin yang paling signifikan yang kemarin ya, yang terlalu sadis banget itu bisa dibilang. Kita langsung end. Ya, sadis banget ketika langsung harga dibawa lompat turun. Nah, ini. Oke, gimana sih cara pasang ini? Sekarang kita lanjut ke teknikal ya. Mungkin fundamentalnya kita baca dari Forex Factory, simpelnya gitu. Forex Factory kita baca, biasanya di update terus. Kita bisa lihat berita buat besok juga bisa. Nih, hari Senin ada apa aja. Nah, Senin, udah ada agendanya tuh. Nah, kita udah bisa prediksi, berarti marketnya bakal satu aja nih. Kalau nggak ada sesuatu yang wow gitu. Nah, benar, marketnya bakalan bergeraknya nggak bakal signifikan banget gitu kira-kira. Gitu, cara baca newsnya ya. Ini fundamental. Udah fundamental segini doang. Ada yang kurang paham? Mungkin ada yang mau ditanya? Kita lanjut ke teknikal. Teknikal kita pakai, sorry, bentar ya. Mana ini ya balikinnya? Bingung. Oh, sorry. Nah. Iya, tergantung broker beda-beda masing-masing ya. Kebetulan broker ini kan pakai Agnes ya. Agnes tuh brokernya GMT plus 000. Plus 000 berarti GMT 00. Nah, bedanya waktu Indonesia itu kan GMT plus 777 kan. Nah, beda selisih 7 jam. Tuh. Jadi simpelnya ya di broker kita kurangin 7 jam gitu. Tapi tergantung lagi brokernya berapa gitu, GMT-nya pakai GMT berapa. Setiap broker beda-beda, tergantung gitu. Oke, kita lanjut ke materi kurang 7 jam. Misalnya kan karena kita terlalu duluan kan, misalnya kita terlalu duluan yang di Forex Factory ini, nah, kecepatan 7 jam dibanding yang di sini. Jadi ini lebih lambat istilahnya. Oke. Yang di indikator kita lihat aja. Kita lihat N-nya nih. Sekarang 13.30. Dikurang jam sekarang 20 kan? Benar ya? Tuh, gerak kan harga tuh, gerak goyang-goyang. Naik turun. 13.35. Sekarang nih kita M1 deh. 13.51. Di sini 20.55. Selisih 7 jam. Oke. Berarti yang di MetaTrader lebih lambat 7 jam. Oke. Sip. Sudah beres materi fundamental. Sekarang kita lompat ke teknikal. Nah, di sini siapa yang nggak suka cuan? Apalagi cuan lebih pasti, indikator
Indikator teknikal merupakan indikator untuk mengukur. Nah, kita pakai dua indikator ya untuk mengukur seberapa kita bisa tahu pergerakan harga intinya normal atau nggak normal gitu. Ini tinggi atau murah sih? Kalau kita cuma lihat gini aja nih, bandingin dengan yang ini. Kita lihat nggak pakai indikator. Bingung banget kan? Jelas lah. Apalagi di HP itu belum ada indikator kan. Ntar kita pakai HP aja langsung. Di sini pakai MetaTrader yang via desktop, jadi agak beda ya. Nah, lihat beda banget kan? Kita nggak tahu mana harga rendah, harga murahnya nggak tahu. Ketika kita pakai indikator, sangat jelas di sini. Ketika harga udah tinggi, ini udah tinggi nih, udah nggak normal nih, pasti turun. Bener turun. Udah tinggi nih, nggak normal nih bakal turun nih, bener turun. Nah, oke. Apa sih sebenarnya gimana sih indikator cara kerjanya? Oke. Kita pertama pakai indikator Bollinger Band dan Stochastic. Kedua indikator ini untuk mengukur kejenuhan harga. Nah, di sini konsepnya. Ketika dua indikator tersebut menyentuh bagian bawah, berarti harga sudah menyentuhkan titik jenuh, oversold dan overbuy. Nah, kita nggak akan ngerti dong kalau cuma jelasin teori. Udah siap trading nggak nih? Coba, ayo buka MetaTrader kalian. Kita langsung praktek. Buka MetaTrader kalian. Udah ada yang download semua? Ada yang belum? Sudah ya, udah download semua ya. Bentar ya, kita share screen ini dulu. Nah, sama-sama 0. Dari sini kan asik nih, sama-sama 0. Oke. Udah lihat ya? Udah jelas ya? Sama nggak kayak kalian nih? Sama nggak candlestick ya? Sama ya? Ada yang beda? Sama semua ya? Sama ya? Di sini kalian udah pastiin, udah ada akunnya ya? Udah ada akunnya ya? Akun MetaTrader demonya. Ntar, sorry, ini kurang full screen. Sabar. Gimana cara full screen-nya? Oke. Kelihatan kan ya? Ini sengaja kita pakai Nox saja dulu, supaya sama-sama 0. Soalnya kalau dari HP harus di restart lagi. Males. Indikatornya kebuang. Oke, kita langsung belajar ya. Di sini udah pastiin kalian udah punya akun demo. Udah pasti lah ya ada akun demo ya. Kalau nggak ada akun demo, nanti repot. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Kalian harus pakai indikator dulu. Bonus deh buat kalian. Ada cara namain indikatornya gimana, Fas? Ikutin ya langkahnya. Kalian udah pastiin dulu nih. Ayo, coba pastiin dulu semua. Angkat tangan dulu nih. Mau lihat dulu nih. Udah pada ada? Bentar. Wah, hilang kemana nih? Bentar, pointer ya. Udah semua ya, udah semua ya. Bener ya, jangan sampai ketinggalan ya. Ini langsung trading asli nih kita nih. Trading asli sih, demo. Kita belajar. Oke, kita lanjut di dulu. Nah, di sini kita bisa lihat mata uang yang kita mau mainin. Mata uang yang kita mau mainin, Euro USD, GU. Nah, tapi ada yang join ya. Bentar. Lanjut. Ada lagi di sini. Untuk analisanya. Di sini adalah untuk tradingnya. Nah, di sini story-nya lah ya. Nah, beda. Oke, kita lanjut. Masangnya gimana, Fas, indikatornya? Pertama, indikator yang kita pakai adalah Bollinger Band. Pertama, kalian klik di sini ya. Yang G chart utama atau apa? Main chart, bahasa Inggrisnya kalau kalian pakai bahasa Inggris, klik di sini. Tambah Bollinger Bands. Klik aja.
Kalian mau warna hijau atau enaknya warna merah, biar jelas sih. Kasih aja warna merah. Udah, ini nggak usah disetting apa-apa, close semua. Bawaan aja. Udah. Dah. Bisa kalian mau makin tebel boleh nih. Saya makin tebel, makin jelas gitu kan, asik. Boleh sini. Nah, udah selesai. Dah. Udah kepasang nih. Bollinger Band. Oke, kita pasang lagi indikator satu lagi. Indikator satu lagi adalah indikator. Nih, kita lihat. Apa nih? Indikator. Wah, salah. Stokastik. Tambah lagi. Sampai sini sudah semua? Udah semua? Lalu nggak bisa lihat chatnya nih. Sudah semua sampai situ sampai tadi? Udah fast. Udah semua sampai sini? Ada yang ketinggalan? Udah ya, udah semua ya. Kita lanjut lagi. Pasang lagi indikator namanya Bollinger. Stokastik. Stokastik berada di sini. Nah, di bagian osilator kalian pasang stokastik. Nggak apa-apa, ini aja udah normal aja, selesai. Nah, udah. RSI bonus deh. Kita juga belajar sekalian. Padahal kan cuma 2 ya, yang mau pelajarin kita belajar 3. Gimana cara penggunaannya? Penggunaannya adalah seperti ini. Kita lihat aja di sini lah ya, sama-sama presentasi. Bollinger Band. Mengukur kejenuhan harga. Nah, logikanya kita harus kayak sebelah-sebelahan nggak sih? Nah, benar ya. Nggak bisa sebelahan. Oh, bisa. Bentar. Nah. Oke, enak sebelahan dong, kelihatan ya. Nah, kelihatan nih. Oke. Kedua indikator ini untuk mengukur kejenuhan harga. Secara logikanya nih. Kita lihat di sini. Oh, kebetulan nih, lagi bagus. Kita bisa pasang. Aduh, nggak ada zoom-nya ya. Mau coret-coret. Ini Bollinger Band. Ini yang disebut Bollinger Band nih. Yang atas ini nih. Ada bawah dan atas. Gunanya buat apa sih? Ketika nyentuh atas ini, berarti dia udah jenuh. Buy udah jenuh. Maksudnya udah kelebihan buy. Berarti kalau udah kelebihan buy, udah saatnya harganya turun. Nah, seperti itu konsepnya. Sama dengan stokastik. Stokastik ketika berpotongan di bagian atas, ini ada 2 garis nih. Kalian perhatiin deh di HP kalian. Tuh, ada di garisnya ada 2 kan ya? Di garis atas sama garis bawah. Yang ini nih, min 80 sama min 20. Lihat kan? Min 20 kurang gede kali ya. Oh, sorry, ini M1 ya. Iya, rentang waktu kita ganti ya. Mau H1 atau daily, semakin gede ini, biasanya semakin akurat. Semakin gede ya. Ini kita bahas M1. M1 merupakan waktu 1 menit. M5, waktu 5 menitan. M15, waktu 15 menitan. Yang biasa dipakai apa sih, Fas? Intinya gitu kan. Yang biasa dipakai adalah kita pakai H1 atau mau yang main aman banget, daily one. Kelebihannya apa? Kelebihannya semakin besar ini otomatis semakin akurat, logikanya gitu. Semakin kecil ini
semakin kurang akurat indikator ini. Kenapa bisa begitu? Karena banyak data yang disaring, karena kan semakin dari satu candle ini mewakili 1 jam. Nah, karena kita pilih H1. Ketika milih D1, satu candle kayak gini, ini mewakili 1 hari. Jadi untuk membuat candle selanjutnya adalah 1 hari kemudian. Nah, ketika ini lagi, berikutnya adalah 1 hari kemudian. 1 hari kemudian. Oke, paham? Bentar ya. Nah, gini aja lah ya, biar enak. Ntar ada ini. Oke, di sini udah paham ya intinya. Yang kita pakai apa dong, Fas? Maunya pakai apa enaknya? Kalau makin aman, berarti makin harus pakai yang daily one aja. Buat kalian masih pemula, pakai aja day one. Ntar kalau kalian coba-coba sendiri baru H1. Ketika daily one udah berhasil, pakai yang H1. Oke, gimana cara kerjanya? Kita pakai daily dulu ya. Kita analisa daily nih, langsung analisa. Kita baca dulu yang up. Ketika kedua indikator tersebut menyentuh bagian bawah, berarti harga sudah menunjukkan titik jenuh, udah oversold. Maka harga ada kemungkinan untuk naik. Saatnya pasang buy. Ini ingat ya, ada kemungkinan. Berarti ada juga kemungkinan nggak terjadi. Probabilitasnya berapa, Fas? Ya tadi, semakin besar time frame, semakin akurat, sorry. Misalnya pakai, main di M1. Wah, itu berarti mungkin nggak akurat, nggak valid. Kenapa? Karena pergerakan harga yang cenderung nggak stabil. Gitu. Terlalu beriak, istilahnya, terlalu sering muncul. Oke, di sini kita pantau. Nah, kita lihat ya, ini Euro USD, kita lihat ya, Euro USD. Kita pilih yang daily one, daily. Oke. Kelihatan di sini? Nah, di sini kita lihat ini harga waktu kapan nih? Bisa contoh. Logikanya kita terapin yang ini. Yang up dulu ya, kita cari yang up. Kapan sih harga akan bergerak naik? Kapan harga akan bergerak naik? Harga akan bergerak naik jika titik Bollinger Band yang di bawah ini menyentuh candle-nya. Nih, kayak gini dong, Fas, bisa terjadi dong. Ya tentu bisa terjadi. Tapi kita lihat lagi, mesti ada patokannya lagi. Patokannya apa? Patokannya adalah ketika juga stokastiknya juga bersentuhan. Itu berarti menandakan semakin valid. Ketika ini sebenarnya jenuh gak? Jenuh. Menurut Bollinger Band jenuh. Aduh, sorry, kegeser lagi. Aduh, ntar ya, kegeser. Bentar. Nah, di sini ya, tadi ya, kita bahas yang tadi. Menurut Bollinger Band, ini jenuh. Oh, hilang lagi. Aduh, repotnya ya. Bentar repot. Ini aja dah. Oke, di sini. Saat titik berpotongan, stokastik berpotongan, Bollinger Band berpotongan bagian bawah. Stokastik juga berpotongan di bagian bawah, ini kan grasnya nih, tuh. Garis normal, disebutkan garis normal. Ketika di harga bawah ini berarti udah nggak normal harga. Harga udah jenuh banget contohnya, bukan nggak normal, udah jenuh banget. Nah, berarti ini saatnya untuk apa? Saatnya untuk pasang buy. Makanya di sini tulisannya buy. Harga akan cenderung naik, makanya kita pasang buy. Ketika udah nyentuh titik sini. Akurat nggak? Akurat tuh. Untungnya berapa? Cuan gede dong dari sini ke sini. Lihat. Mantap nggak? Mantap. Berapa jangka waktunya? Kalian ketika beli ini hari apa nih? Contohnya 29 Maret ya. 29 Maret kalian beli. Besoknya aja udah untung nih. Segini aja udah untung kalian. Nah, kalian mau tunggu sabar lagi seminggu, ini biasanya main mingguan. Udah cuan lagi. Cuannya makin gede di sini. Benar kan? Karena kita butuh 7 candle untuk seminggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makin gede cuannya. Wah, asik dong. Coba deh, pas kita coba ya, cari lagi mana sih yang kalau saatnya kita pasang sell kapan. Oke, kita hapus.
saatnya kita pasang sell adalah, nah, ketika titik stokastik berpotongan dengan ini berpotongan. Kita draw. Stokastik kan ini ya Bollinger Band berpotongan, stokastik berpotongan. Wah, akurat gak nih? Kemungkinan akurat, kan nggak selalu pasti. Tapi harusnya akurat karena daily one. Apalagi udah nggak normal banget kan, udah jenuh banget, udah sampai titik tinggi. Wah, udah pasti harusnya saatnya turun. Makanya di sini, bentar ya, mouse. Nah, lihatlah. Kita tentuin sejajar nggak sejajar pakai ini nih, pakai titik ini nih. Titik ini. Sejajar nggak sejajar pakai itu. Nah, bisa lihat kan tuh sejajar kan, ini sejajar. Sejajar kan tuh. Ini udah mulai berpotongannya di sini nih. Tuh, berpotongan di sebelah. Nah, berpotongannya di sebelah sini. Tuh, benar-benar berpotongan. Benar kan titik tanggal hari ini. Nah, tanggal hari ini lagi. Tanggal 25 bulan Februari. Ketika kalian pasang sini, kalian untung gede banget. Kok ketika kalian pasang, kalian top cross profit di sini nih. Cross profit di sini aja. Ganti hijau ya, biar paham. Cross profit di sini aja. Mantep banget. Udah cuan gede. Di sini ya. Cross profit terus kalian pasang buy lagi. Udah di sini lagi udah berpotongan lagi. Wah, udah bakal naik lagi. Bener gak harga naik? Kita lihat lagi, harga naik gak? Beneran naik kan sampai ke sini. Naik lagi kan? Udah cuan lagi. Di sini kalian saatnya kapan sih kalian harus close? Maksudnya close posisi lagi. Close ordernya kalian. Kapan sih? Maksudnya sampai kapan bergerak harga bakal mau maksudnya bisa naik terus atau makin turun? Saatnya ketika udah mulai ada mau berpotongan lagi, saat kayak gini nih. Nah, misalnya udah mulai berpotongan lagi, kita mesti waspada nih. Apalagi udah mulai nyentuh titik. Nah, di sini berarti kalian saatnya adalah take profit. Gitu. Ini baru Euro USD ya. Kalian bisa analisa di mata uang lainnya. Asik nggak? Oke, udah selesai. Materi. Mungkin ada yang kurang paham nggak? Coba ada yang kurang paham dulu nggak? Coba. Ini udah selesai nih, materi udah selesai. Simple kan? Coba. Kalian boleh chat atau tanya. Ada yang kurang paham? Halo. Buy itu kalau di bawah, terus kalau di atas kan ya? Iya, benar. Buy itu kalau di bawah, karena kita berharap buy itu berharap harga naik. Benar kan ya logikanya? Ya. Maka kita pasang buy. Kalau kita misalnya tinggi gitu, ya berarti pasangnya harusnya sell, karena kita berharap harga turun. Gitu. Paham? Asik kan nih? Udah indikatornya nih. Kalian udah pasang belum ini? Ini kan udah pasang nggak? Indikator ini. Stochastic dengan Bollinger Band. Udah, bawaannya default. Nah, kalau udah pasang, udah. Kalian udah siap cuan. Udah siap cuan nggak nih? Pasukan pemburu cuan. Ada yang mau ditanya dulu gak nih? Sebelum sesi 500 USD untuk kalian. Sesi door price. 500 USD itu berarti setara $5 ya. $5 boleh. Kalian buat modal trading. Kalian mau tarik juga boleh. Berapa $5? Sekitar 75 ribuan lah ya buat kalian. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Mas boleh, Mas, kedengeran nggak? Ini gue Michael, kedengeran suara nggak? Tanya aja, kita nyantai aja. Ini pas 2 jam nih, baru pas 2 jam. Halo Fas, halo. Halo Kevas.
Yang haus boleh minum, yang apa? Ada yang masih bingung, bingung atau apa kek? Pas bingung. Santai aja, nanya aja. Bingungnya di mananya? Kemana tuh? Nggak kedengeran? Aduh, bentar. Bentar ya, bentar. Kayaknya harus di-close dulu. Anydex ya. Bentar. Pengaruh Anydex-nya. Kita close dulu ya. Halo? Halo Fas, ini gue Michael. Udah kedengeran Fas? Halo? Ya, halo. Halo Fas, halo. Kedengeran Fas, gue Michael, gue Kedengeran. Michael. Kedengeran. Oke. Nah gini Fas, boleh tadi lu buka materi meta 4 itu lu nggak? Biar gue kurang ngertinya pas kita mau beli atau jualnya, gue masih kurang ngerti di situ sih. Oh, oke. Masih kurang ngerti di situ ya? Kita ulang ya? Ya, masih kurang di situ. Oh, Ya, paling gue kurang ngerti di situnya, boleh diulang. Oke, thank you. kita ulang. Bentar, kita buka dulu Anydex ini karena ini di komputer lain. Oke. Nah, di sini ya. Kita full screen aja. Tadi, nah kalian screenshot aja deh ini nih. Ini pastinya nih ini. Kalian screenshot dulu nih yang ini nih. Ini konsepnya. Untuk pasang buy dan sell-nya. Harga kapan naik? Ketika bagian yang udah nyentuh bawah, Bollinger nyentuh bawah, dan stochastic nyentuh bawah. Gitu. Itu saatnya buy. Mainnya di kapan? Daily one aja. Untuk pemula daily one. Karena kalau hourly main 1 jaman itu terlalu riskan. Harga bisa udah nyentuh. Nah, kita lihat contohnya. Oke, Fas. Nggak muncul, Fas. Oh, nggak muncul ya? Bentar. Nggak muncul ya? Muncul nggak? Udah. Oh, tadi yang pas penjelasan muncul nggak? Agak. Hah? Penjelasan sepanjang lebar itu nggak muncul? Oh, tadi Muncul. Oh, aduh. Bahaya. Oh, kirain tadi lu ngomong itu nggak muncul. lagi. Oke. Ini ya. Screenshot dulu aja, screenshot. Suka error. Ya, Fas, gue mau nanya dong, Fas. Ya. Tadi yang indikatornya itu apa aja sih? Stochastic dan Bollinger Band. Udah, itu doang. Yang ini. Lihat aja. Ini ya, screenshot aja. Udah kelihatan kan di layar? 2 indikator profitable. Bollinger Band dan stochastic. Paham? Ada yang mau ditanya lagi? Coba ya, kita jelasin dulu ya buat Michael. Oke. Salah lihat, salah buka. Oke, di sini kita lihat lagi. Yang tadi, konsepnya apa? Ketika stochastic nyentuh bawah, nah di bawah ini kan ada perbatasan ya. Namanya ada garis yang min 20. Nih, min 20. Ini kan min 20 nih. Nah, ini batasnya berarti kalau di bawah itu merupakan tanda harga udah sangat jenuh gitu. Ketika di atas ini, berarti ini yang kayak gini nih. Yang kayak gini-gini nih. Ini yang berpotongan di sini, berarti ini menunjukkan harga udah sangat jenuh untuk buy. Berarti udah saatnya sell, pasang sell. Nah, berarti kita bisa pasang buy, kita pasang buy aja di sini. Karena di sini berpotongan nih. Aduh, kita nggak ada. Nah, di sini ya.
Nih. Kita pasang buy di sini. Karena udah berpotongan juga kan. Otomatis naik di sini. Wow. Kapan sih harus take profitnya? Take profitnya di sini. Ketika udah saling berpotongan lagi, udah mau berpotongan. Nah, di sini take profitnya. Sekalian take profit, sekalian juga pasang lagi. Pasang sell. Karena kan udah berpotongan juga kan. Sorry. Take profitnya sini, sorry. Take profitnya sini. Take profitnya sini. Sorry, salah. Hapus. Salah ya. Nah, take profitnya sini, benar. Nah, take profitnya sini. Kapan lagi posisinya? Posisi lagi yang harus kita pasang lagi. Ketika di sini lagi nih. Kenapa nggak boleh di sini sih? Nggak boleh, karena di sini belum berpotongan Bollinger Band-nya. Iya dong, logik dong, belum berpotongan. Kita harus cari dua-duanya berpotongan. Berpotongan dengan Bollinger Band dan berpotongan dengan stochastic. Berarti kita pasang sell di sini. Di atas ini. Sejajar, benar kan ya? Tuh. Aduh, nggak sejajar. Intinya segitu. Berarti kita pasang sell. Nih, kita pasang sell. Sejajar kan ya? Tuh. Kita pasang sell di sini. Sampai kapan lagi take profitnya? Take profitnya sampai di sini. Aduh, salah. Sampai di sini. Kalian, nah di sini adalah take profit lagi ketika berpotongan. Take profit. Cuan. Ini main di day one ya. Asik gak? Asik dong. Semudah itu kan. Udah ada pertanyaan, Mike? Udah jelas belum, Michael? Udah Pas, mantap. Mantap ya. Udah siap trading dong berarti ya? Udah siap, cuman modal minim dulu ya. Nggak usah Biar pakai ada modal, pengalaman. pakai demo dulu. Jangan pakai modal. Habis aja. Oke, demo dulu ya. Oke, Demo oke, dulu. siap. Justru ini kan demo. Thank you, Mas. Mantap. Oke. Sekarang, apa sih gunanya itu algoritma? Kita mau bahas lagi nih forex nih. Apa itu gunanya algoritma? Apa ini? Oh, take profit itu buy atau sell? Oh, take profit itu ketika buy dan sell. Maksudnya ketika buy ternyata untung, ya udah itu take profit. Misalnya, sorry baru baca ya. Ketika di sini kita ambil ini, bentar ya kita. Loh. Ketika ini kan kita pasang buy di sini, sell, turun harga, otomatis itu udah profit dong. Kecuali kita pasang buy di sini, ternyata harga naik terus, otomatis itu rugi. Nah, di sini kita udah turun aja, turun besokannya aja ini udah langsung turun kan, tuh lihat tuh, langsung merah gini kan. Di sini udah bisa take profit, tapi kan kita mau potensialnya dong, sampai kapan dia bisa turun terus, gitu kan logikanya, bener kan? Nggak mau dong, kita udah cuan di sini, ternyata bisa turun lagi. Ternyata cuan kita berkurang, iya dong, nggak mau dong. Nah ini gunanya kita take profitnya kita udah berpotongan di stochastic gitu. Oh iya jelas dong, bayangin dari sekian banyak indikator, 2 indikator aja udah profitable. Asik gak? Dari 2 indikator, dari ratusan indikator, 2 indikator aja udah profitable. Nggak perlu pakai yang lain-lain, ini untuk pemula aja, apalagi dengan analisa yang lain-lain lagi. Makin profit dong, cuannya makin gede. Makin akurat, ini aja udah akurat. Misalkan hitungannya. Ini keakuratannya kalau main di daily sekitar 80%. Wow, 80% ya kita bisa buktiin, karena setiap kali terjadi udah pasti begitu. Kapan tuh nggak akuratnya? Biasanya kalau nggak akuratnya ketika terjadi gejolak ekonomi di negara tersebut, misalnya kena COVID, kena apa, musibah apa, bangkrut. Misal suatu perusahaan yang sangat begitu besar berdampak, pemerintahnya bikin peraturan yang nggak jelas, yang harusnya udah mau naik, malah dibikin mau turun, dibikin naik lagi. Biasanya begitu. Itu makanya kita pentingnya baca news juga. Oke, sekarang kita mau jelasin lagi nih. Ada yang penasaran nggak sih robot itu apa? Nah,
Oke, kita udah tutup ya. Di sini nggak ada robot. Nah, di sini robot ini adalah namanya auto trading. Wih, asik. Asiknya gimana, Fas? Bayangin, kalian tinggal tidur, kalian bisa jalan. Maksudnya, kalian jalan ke mall, tinggal tidur, tiba-tiba dia buka posisi lagi. Misalnya ketika nyentuh kayak gini, dia otomatis buka posisi buy. Untung. Ketika udah berpotongan lagi, dia nih main daily ya. Ketika dia udah berpotongan di sini, dia pasang posisi buy. Otomatis untung. Untung. Ketika berpotongan lagi di bawahnya, pasang posisi sell. Untung. Untung lagi. Asik kan kalau main Bollinger Band? Bollinger Band sama stok sama main Bollinger Band. Auto trading, sorry, robot. Itu gunanya robot. Makanya kalau banyak orang yang nawarin tuh biasanya robot-robot. Apa sih itu robot? Nah, robot tuh gunanya gitu. Kita nanamin algoritma kita, logika kita. Gini kita mau stokastik ketika berpotongan, terus ketika Bollinger juga berpotongan, di bagian atas saatnya pasang sell. Biar robot yang kerjain semua. Wow, asik kayak gitu. Berarti kita nggak perlu mantau, nggak perlu apa-apa. Kita cuma lihat aja, ternyata dia buka sendiri. Ternyata tutup posisi sendiri. Nah, itu gunanya fungsinya robot. Kelebihannya robot. Nah, apa yang sebenarnya kenapa sih si Kevas ini mau ngadain gratis kayak gini? Apa penyebabnya? Nah, kita mau promosiin. Si Kevas itu punya robot yang kayak begini. Punya robot yang ini. Nah, untuk harganya dan segala macam, misalnya kalian nggak mau pusing, nggak mau pusing dengan analisa mantau-mantau gitu. Nah, kalian bisa hubungin aja nanti untuk harga dealnya berapa, gampang. Kalau emang tertarik, kalau enggak ya udah kalian tetepin aja ini. Orang tetap profit kok, nggak ada bedanya. Bedanya itu kalian nggak perlu pantau, kalian udah bisa profit. Nah, itu kelebihannya. Oke. Nah, sekarang gimana, Fas? Untuk lot yang dipasang berapa sih? Ada yang nanya kan gini. Untuk lot yang dipasang biasa berapa nih? Nah, untuk lot ini biasanya nih, kita buka posisi dulu, kita cari ya market ya. Kita cari market sekarang. Nah, ini kan lagi kurang bagus ya. Kita cari market lain. Kita cari market lain kayak gini. Ini kurang bagus tuh. Ini contohnya yang berpotongan ternyata nggak jadi. Tuh. Malah rugi kan. Nah, di sini saatnya cut loss. Kalau udah kayak gini udah cut loss nih harusnya. Kalian cari lagi keuntungan di lain hari. Gitu. Nih, ini gagal berpotongan. Makanya nggak selalu akurat. Nah, di sini kita cari deh yang kita mau pasang posisi. Contoh, kita langsung. Oke. Masih belum berpotongan. Belum mau. Ini udah ya, dia nggak di bawah. Berarti jelek. Kita cari lagi market lain. Sampai cari yang pas. Market. Wah, ini kalau ini 2 hari yang lalu masih cuan nih kita pasang. Kita cari lagi market lain sampai nemu. Nah, ini belum nih, tapi belum berpotongan ya. Kemungkinan masih bisa turun. Tapi, nah kita harus cari lagi timingnya yang tepat. Market lain. Ini belum. Oke, belum. Ini kira tambahin lagi marketnya. Cuma dikit ya. Masukin aja semua. Kita lihat lagi Euro CAD. Masih enggak ya. Nah, di sini udah tinggi, udah mau berpotongan lagi, tapi nanti belum. Belum ya.
Nah, ini yang susahnya ini, main di daily one, kita harus nyari timingnya tepat. Biasanya kalian buka tuh cukup seminggu sekali. Nah, ini belum. Belum. Nah, di sini ya, kita pasang ya. Kita pasang sel, contohnya. Karena ini udah tinggi juga ya. Pertama, di sini udah tinggi nih, titik ini udah tinggi. Titik ini udah tinggi nih, kita dipasang di GBP GPY. Udah tinggi. Meskipun udah sempat berpotongan kemarin, tapi kita masih optimis aja lah, ini baru berpotongan. Nah, udah kena juga. Berarti nih kemungkinan harga bakal turun. Kita pasang aja. Di akun demo kalian ada berapa? 100.000 juga ya? Kita pasang. Cara pasangnya gimana? Ini. Tambah atas. Sorry. Nge-lag ya? Nih, tambah atas. Aduh, sorry. Nge-lag. Nih, klik di sini. Aduh, macam mana lah. Ini ntar dulu. Nge-lag. Sebentar. Nih, kita klik tambah ini harusnya. Kenapa ya? Nah. Nge-lag ntar ya. Bisa nge-lag gini. Nah. Ini untuk kalian pemahaman ya. Nah, lotnya yang kalian pasang, sebenarnya untuk main yang sangat aman, 0,01 paling kecil yang bisa dibuka. Tapi untuk ini kan kita modal 100.000 ya, kalau nggak salah. Di ini kita. Di sini. Bentar ya. Loh, bentar. Ini nggak bisa hilangin pensil ya, bentar. Pensil. Oh, ini. Nah, di sini kita pasang, kita kan mau pakai GPP, JPY nih. Lagi timingnya masih bagus misalnya. Cukup kita ketinggalan 1 hari. 1 hari kemarin. Tapi kita bisa pasang sel nih. Kita pasang sel. Karena kenapa? Satu, logikanya udah tinggi dong berpotongan. Ini juga udah berpotongan juga. Sempat berpotongan boleh ngerband. Saatnya kita pasang sel. Karena modal kita 100.000, kalau emang yakin, aduh, kenapa ya nggak mau ya? Oke, dari sini aja, dari sini. Dari sini kita pasang. Karena modalnya 100.000, biasanya kalau modal taking risk kita itu berdasarkan PIP-nya. Nah, tapi di sini kita untuk main awal pemula, pasang aja 1 lot. Yang penting kan kita di sini buktiin konsistensinya. Konsistensi kita, konsisten nggak sih selama berapa minggu kita jalanin ini sistem? Oke, kita pasang sel. Langsung aja, nggak usah diklik apa-apa, langsung aja pasang sel. Selesai. Nah, pantau di sini floating. Nah, ini disebut floating. Floating itu adalah keuntungan atau kerugian yang mengambang. Nah, di sini kita lihat ekuitas. Terus
ekuitas kita itu apa? Dari saldo dikurangin floatingnya. Ketika floatingnya untung, berarti otomatis saldo ditambah floating untungnya. Gitu. Itu jadi ekuitasnya. Ini kan ketika rugi, jadi minus. Oke. Selesai. Nah, itulah gunanya robot juga. Kalau ketika ketemu kayak gini, otomatis langsung pasang sell sendiri dia. Kita nggak perlu pantau semua market. Asiknya gitu. Oke. Selesai. Jika yang tertarik mau robot, boleh, ntar hubungin aja ya. Tertarik, misal harganya berapa tuh? Ini. Chat aja ntar pribadi. Oke, sekarang sesinya sudah beres. Kita lihat lagi ya, kita buktiin omongan kita sekitar nggak jauh-jauh deh, 2 hari, 3 hari lagi. Nanti kita share di IG ya, oh nggak di grup. Oke? Kita buktiin, akurat gak sih? Gitu. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Oke, selesai. Nah, kita close. Nah, ini yang penting nih, dasar yang penting. Udah beres sih. Belajar untuk menjadi trader sukses. Jangan nganggap trading itu sebagai mesin jackpot. Nggak pasti dong. Janganlah. Udah jago, nggak boleh belajar, nggak boleh berhenti belajar. Ini ilmu mungkin ilmu dasar kalian. Tapi kalian mungkin bisa berkembang lagi, jauh lebih tinggi. Kalian harus terus belajar lagi. Indikator yang lain, dengan yang lain, karena sekarang udah banyak banget. Yang udah di-share di YouTube ya, kalian bisa belajar sendiri. Orang ini juga belajar sendiri, bisa kok. Malah nggak lihat YouTube, belajar otodidak. Kayak gitu sendiri. Buktinya profitable, profit banget. Lanjut. Belajarlah menjadi figur yang telah sukses. Oh, udah sukses juga, jangan cepat puas. Mau lagi dan lagi. Dan paling utama nih yang kelima lah. Udahlah. Jangan makan ego. Kalau udah stop loss, kayak biasa tuh kalau main binomo ya, kalau biasa main binomo. Wah, udah turun lagi nih. Pasang lagi. Jadi hitungannya habis semua. Udah rugi, pasang 2 kali lipat, pasang lagi. Itu boleh. Asal ada money management yang jelas. Mungkin di sini kita nggak keburu bahas money management ya. Karena ya udah kelamaan lah ya, ntar makin panjang. Ini aja udah ringkas banget. Udah sangat-sangat ringkas. Untuk belajarnya pun udah ngerti. Oke, kita lanjut. Siapa yang udah nggak sabar buat dapat $5? Aku. Siapa cepat duluan deh? Ini bedanya gambar ini apa? Jelasin menurut kalian. Udah. Kalau yang tepat dapat $5. Kayaknya ada nggak mau duit nih kayaknya. Itu ngejelasin perbedaan 2 orang itu. Iya, bedain aja. Jelasin aja. Menurut kalian apa itu? Yang cepat-cepat duluan, pokoknya dua-duanya. Jelasin satu gambar apa, satu gambar apa. Mau bikin cerita kan, mau bikin apa. Kalau yang menurutnya pas, oke. Dapat. Gue dulu, Fas, boleh nih. Siapa nih? Michael. Hmm. Oke, yang gambar pertama yang keluarin kantong yang itu dia kayak udah udah nggak ada duit, boncos karena sudah kepake semua. Terus orang yang kedua happy karena sudah cuan. Iya. Oke. Pas ya nih. Kebetulan Mahesa ada ini. Oke, gimana kita bagiin aja 2 orang ya, jadi $5, total $10. Oke, berarti hari ini yang dapat $5 Mahesa sama Michael. Gila, kurang baik apa coba seminar gratis dikasih duit. Ini duitnya mau gimana? Entar kita chat pribadi lah ya. $5 mau diapain? Buat modal buat trading atau buat cairin, langsung cairin bisa. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ini yang paling penting. Kalau cuan tuh harus berbagi. Jangan lupa buat perpuluhan mau sedekah, mau bagi
ke orang miskin, itu penting. Meskipun 10.000 aja itu penting. Karena tuh duit itu gampang dicari. Iya dong, setuju gak? Nggak ada yang susah bagi orang yang nggak pelit. Oke, udah selesai pembicaraan kita hari ini ya. Kita lihat siapa aja yang join hari ini. Cukup banyak ya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Atau udah cukup? Ada yang mau ditanya lagi? Kita akhiri sesi ini kalau udah ini. Ntar yang bagi yang menang, udah ini kita ini. Ingat ya, ini ilmu, aduh udah capek, kayaknya males bagiin ke orang gratis. Ntar. Mungkin ini untuk kalian aja kayaknya. Untuk kalian gratis. Ntar kalau the next edukasi kayak gini, wah, nggak akan ada kayak gratis, kayak enggak ada. Karena kalau orang gratis itu biasanya nggak menghargai, bener kan? Orang gratis ilmu mahal itu nggak dihargai. Nggak dihargai. Padahal ini ilmu mahal bisa dibilang. Gila, bagi-bagi profit, nggak ada yang pelit. Masa yang join cuma dikit dari yang dari grup itu. Oke. Makasih buat kalian-kalian yang udah percaya, yang udah yakin, dan udah nemenin dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya, bisa cuan plus-plus. Kalau bingung tanya aja di grup trading. Ini juga kemarin juga kita semua trading bisa. Kemarin juga lagi bahas BNB, ya bahas semua tren-trennya. Kalau mau ditanya, Fas ini apa? Kira-kira tren koin ini bakal turun atau bakal naik atau apa gitu. Ya tanya aja. Kita bakal analisa bareng-bareng. Gitu. Nggak usah segan-segan. Kalau mau keluar juga usah, aduh Fas kurang nggak asik. Muat trading kayak gini nggak asik, keluar aja dari grup, nggak masalah. Emang ini grupnya khusus untuk yang bagi yang ini aja, emang udah selesai buat seminar aja, gitu. Thank you untuk kalian yang udah ini, semoga ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan ya. Ini diterapkan nggak cuma untuk ini doang, semuanya rata-rata bisa sih. Gitu. Salam cuan. Makasih ya, Pak. Makasih Bang. Oke. Selamat cuan ya masing-masing. Kalau ada yang tanya, chat aja di grup, oke? Oke, Fas. Oke. Ada yang mungkin ada yang masih kurang mau tanya lagi, nggak apa-apa. Sekarang tanya-tanya. Kalau masih ini lagi kebetulan lagi ini. Pas, Masih bingung. Udah. gue mau nanya, Ya, apa tuh? ini biasanya kalau lu trading lewat dari Exness itu atau dari MetaTrader ya? Yang akun real? Dari Agnes di MetaTrader nih, gue share aja deh. Siapa tahu kan kita bulan depan mau coba langsung akun real gitu kan. Apanya? Oh, akun real langsung. Coba dulu, akun demo dulu, Iya, jangan bulan depan nafsu sih dia. rencananya. Ketika ini baru ntar masuk. Sama kayak gue juga dulu 4 bulan demo. 4 bulan udah yakin profit, konsisten, 300% untung, masuk akun asli. Gitu. Gitu intinya. Yang penting yakin akan konsisten, jangan yakin akan itu, yakin akan proses, jangan yakin akan hasil, itu sih yang paling utama sih. Prosesnya dulu. Mungkin hari ini besok cuan, besoknya lagi rugi. Nah, itu udah biasa namanya trading, ya kan? Gitu. Ini udah yang paling aman dan paling enak, trading yang paling enak, jangka jauh dan nggak perlu shock. Kalau main 1 jaman tuh biasanya lebih bahaya. Bisa bisa habis duitnya. Gitulah. Oke. Semoga bermanfaat. Kita tutup ya. Kalau ada yang tertarik juga tentang robotnya, mau tanya-tanya, chat aja. Oke. Sip. Kita tutup ya. Bye-bye. Oke, Pak. Bye. Thank you juga Thank semua. you. Thank you Thank you, semua. Pak. Yo. Thank you. Thank you. Bye-bye.